163 juga dijawab dengan 163 tapi kalimatnya sama. Apa kalimatnya? Saya hanya bersedia diperiksa jika ijazah asli ditunjukkan dan laporan polisi mereka diperlihatkan kepada saya. Saya bilang kepada Bu Tima, tolong sampaikan kata-kata bahwa kita akan menghadirkan saksi yang meringankan, kita akan menghadirkan ahli, dan kita akan tetap konsisten jawaban kita bahwa hanya bersedia menjawab jika ijazah asli ditunjukkan. Dan bagus, saya memulai perbincangan dari ketika kasus ini diangkat. Kita memulai perbincangan ini dari ketika kasus ini diangkat, dinaikkan dari lidik ke sidik, dimulai dari acara tanggal 9 Agustus. Ya, gelar perkara khusus, dari mana gelar perkara khusus itu adalah permintaan dari pengadu atau pelapor yang kita semua tahu hasilnya. Lalu justru setelah gelar khusus itu tiba-tiba saja ada penetapan sebagai tersangka. Bukan tiba-tiba ya, kan itu kalau saya mencatatnya totalnya sekitar 4 bulan itu baru ditetapkan. Tarik ulurnya lama aja. Lama sekali, baru pada bulan November itu ditetapkan sebagai tersangka. Ada beberapa pertimbangan yang ingin saya sampaikan, pertimbangan sejauh ini buat semua apa itu namanya kalau subscribernya itu Sobat RH. Sobat RH. Sobat RH ya, saya mau sampaikan yang pertama bahwa ketiga klien kami Resuryo, Rismon Syanipar dan Tifa itu posisinya aman-aman saja. Aman-aman saja itu artinya kita harus memaknai bahwa dia sebagai orang merdeka, sekalipun ada dinamika di dalam pertemuan di Komisi Reformasi Kepolisian. Karena saya mendampingi Tifa, jadi ada satu problem psikososial ketika mendampingi saat itu dan sudah terselesaikan, dan mungkin ini sebuah keunikan ya yang hanya dimiliki oleh satu kekompakan antara penasihat hukum dan klien, yang kedua pemahaman seorang advokat. Advokat itu cuma 2 prakteknya ketika membela klien di dalam perkara pidana. 1, sedapat mungkin membebaskan dia dari dakwaan atau tuntutan. Yang kedua, meringankan. Kalau sebisa mungkin meringankan ya. Tetapi kalau tidak bisa keduanya, jangan menambah beban. Karena itu pekerjaan seorang advokat begitu ya. Nah, lalu saya jelaskan di dalam peristiwa perkembangan selanjutnya, Dokter Tifa ini kan ditanya sekitar 163 pertanyaan, tetapi kita selesaikan dengan 1 jawaban. Jadi biar paham, 163 itu ditanyakan semua, makanya waktunya 10 jam, tetapi setiap jawabannya sama. Bukan 163 dijawab dengan 1 pertanyaan. 163 juga dijawab dengan 163 tapi kalimatnya sama. Apa kalimatnya? Saya hanya bersedia diperiksa jika ijazah asli ditunjukkan dan laporan polisi mereka diperlihatkan kepada saya. Kenapa? Karena inilah tadi yang saya bilang, pekerjaan penasihat hukum itu meringankan, syukur-syukur membebaskan. Kenapa saya bilang? Kalau di dalam berita acara pemeriksaan hanya menyebut peristiwa seperti itu, sementara kasusnya ini delik aduan bahwa di situ harus ditemukan setidaknya 2 unsur, ada niat jahat dan tujuan jahat. Dan kalau itu perkara yang berkaitan dengan pasal 310, 311 yang ancamannya itu paling tinggi adalah 4 tahun, ya, kemudian ditambah pasal 27 ayat 3 27A ya, kemudian pasal 32, pasal
35, Undang-Undang ITE. pasal 45 dan pasal 48 ya. Saya kalau mengatakan sebagai seorang ahli pidana itu klasternya, kelompoknya, golongannya itu adalah golongan penghinaan. Kalau penghinaan sekalipun dengan menggunakan undang-undang yang ancamannya tinggi, tetap menginduknya itu sebagai delik aduan yang absolut. Absolut itu hanya bisa diperiksa kalau yang merasa dirugikan mengadu begitu ya. Nah, singkat cerita apa yang kami sampaikan di situ sampai dengan 10 jam pemeriksaan itu yang kemudian berakhir dengan diperbolehkannya pulang ya, diperbolehkannya pulang dengan satu catatan harus wajib lapor meskipun kalau kita bicara menang-menangan wajib lapor itu di KUHAP nggak ada. Iya. Tapi ini kan sebuah mekanisme polisi dan jaksa untuk mengontrol supaya keberadaan klien atau seseorang itu di mana. Lalu itu yang kedua. Wajib lapornya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu pada saat itu dan Senin Kamis ya. Dan pada hari ini sudah ditetapkan wajib lapornya hanya hari Kamis. Oke. Nah, hari Kamis. Artinya ini kan malah mereka repot sendiri. Iya, Dilihatnya kok wajib lapor malah rame. malah dipikirnya wajib lapor itu membuat gentar, ternyata malah rame kan begitu ya. Nah, itu perkembangan saat ini jadi Bang Refli. Lalu sebelum nanti muncul pertanyaan berikutnya, apa yang kami lakukan di akhir pernyataan? Ada closing statement juga di dalam berita acara pemeriksaan. Apa kalimat yang Anda tambahkan? Saya bilang kepada Bu Tifa, tolong sampaikan kata-kata bahwa kita akan menghadirkan saksi yang meringankan, kita akan menghadirkan ahli dan kita akan tetap konsisten jawaban kita bahwa hanya bersedia menjawab jika ijazah asli ditunjukkan dan laporan itu. Nanti kalau saksi dan ahli akan begitu juga? Kalau saksi dan ahli tidak dong. Kan saksi dan ahli itu orang yang mengatakan peristiwa yang menimpa Dr. Tifa itu bisa dikenakan pidana apa enggak kan begitu. Berbeda kan? Saya kira syarat yang ditunjukkan begitu juga didoktrin. Bukan, maksud saya di dalam pernyataan terakhir ada 3 kalimat. Dengan saksi meringankan, menghadirkan ahli, kemudian yang ketiga ya kan, saya tetap akan melanjutkan pemeriksaan kalau ditunjukkan ijazah dan apa. Kalau enggak ya cukup 1 kali aja. Ya cukup 1 kali saja. Oke, Pak Taufik ya. Teknik seperti itu apakah akan baik atau merugikan atau menguntungkan klien sesuai? Nah, itu satu pertanyaan menarik. Tetapi kalau menjawabnya orang yang punya pengalaman long experience dan sudah praktek, itu sudah kami lakukan. Saya ini kebetulan bersama Andika ini. Dulu kita mendampingi kalau tidak salah itu 2 tahun yang lalu ya. Jadi ada 4 pegiat lingkungan hidup. Yang satu didampingi oleh salah satu lembaga bantuan hukum. Saya tidak menyebut begitu karena apapun strateginya itu kami tetap rekan begitu. Oke, lembaga bantuan hukum di Jakarta. Di Jakarta ya, karena jadi kebetulan kita nggak boleh nyebut LBH gitu ya. Enggak, saya tidak boleh menyebut begitu karena strateginya berbeda dan akibat hukumnya berbeda. Nggak boleh menyebut LBH Jakarta. Ya, gitu. tidak boleh menyebut. jadi ceritanya ada 4 pegiat lingkungan hidup dianggap melakukan pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan hari ini. Kami strateginya berbeda. Yang satu didampingi penasihat hukum dan ketika pemeriksaan menggelar demo dan sebagainya. Kami tidak. Sebelum klien kami ditetapkan menjadi tersangka, kami mengirim surat namanya legal opinion yang mengatakan bahwa peristiwa yang Anda tuduhkan pada klien kami itu tidak berada pada wilayah yang disebut sebagai penghinaan. Karena penghinaan itu harus memenuhi 3 unsur. 1, saya saling mengenal. Ya, saling mengenal. Yang kedua, bahwa sebuah penghinaan itu ditujukan kepada orang yang kita kenal. Yang 3, penghinaan itu memang memiliki risiko hukum. Jadi tidak mungkin orang yang tidak kenal itu bisa disebut menghina. Tidak mungkin orang yang menghina itu tidak punya niat. Dan itu ada di deskripsi. Barang siapa dengan niat jahat menyebarluaskan dan sebagainya, kata-kata seperti itu, dan itu tidak kita dapatkan. Oleh karenanya kita kirim. Dan tetap akhirnya mereka tidak mau, kita minta ditunda pun tidak mau. Akhirnya setelah ditunda 1 minggu kita datang dan di dalam pemeriksaan kalimatnya persis seperti hari ini. Yang kami skenariokan kepada Bu Dr. Tifa apa? Saya memenuhi panggilan karena menghormati sebagai warga negara, ditulis nama, alamat, riwayat hidup, pekerjaan. Tetapi ketika terhadap substansi masalah kita sampaikan, kita keberatan untuk dilakukan pemeriksaan. Apa yang terjadi kemudian kepada 3 itu? Yang 3 itu
12 hari atau 14 hari atau 2 minggu sesudahnya kami menerima surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan. Karena putus asa. Karena ya apa yang mau didapatkan kalau jawabannya seperti itu. Oke. Jadi sesungguhnya strategi ini pun bisa dipakai dengan syarat 3. Prinsipal sepakat dulu, kemudian pihak juga sama-sama memiliki skenario. Karena menurut saya ini paketnya sama Bang Refli. Yeah. Jadi nggak bisa misalkan yang lain menyebut Dokter Tifa tidak, terus kemudian yang lain menyebut Rismon tidak atau sebaliknya, tetap akan bakal jadi tersangka karena skenario yang paling bagus ya kalimatnya seperti itu. Tapi Pak Taufik ya, nanti bisa ditambahkan Andika. Sepanjang atau sependek pengetahuan saya, Roy Suryo dan terutama Rismon itu sudah banyak itu terutama banyak sekali dia menerangkan soal macam-macam itu. Yeah. Tapi kan memang nggak ada kaitannya dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo kan kalau misalnya dia melakukan digital forensik atau apa-apa. Silakan. Nah, kalau sepanjang pernyataan itu masih dalam frame-nya sebagai seorang ahli, itu tidak masalah. Tetapi kalau saya lihat model pertanyaannya itu hampir serupa, bahwa peristiwa pada tanggal sekian di tempat ini yang dihadiri oleh Egy Sujana, Tri Kurnia, Roy Suryo dan sebagainya, saudara mengatakan seperti ini. Bagaimana pendapat saudara pada menit sekian dan sebagainya. Ketika pertanyaannya seperti itu, mungkin itu berisiko. Tetapi kalau pertanyaan itu menyangkut, misalkan saya sebagai ahli pidana ditanya bagaimana pendapat Pak Taufik tentang apa yang dimaksud pidana. Oke. Apa unsur-unsur pidana? Kalau begitu dalam penghinaan itu unsur-unsurnya apa? Nah, itu berisiko. Itu tidak berisiko karena tidak menyebut orang. Yang berisiko itu ketika di dalam satu tempat menyebut orang dan menyebut bagaimana cara pengucapannya, maka itulah yang disebut peristiwa hukum. Ya, peristiwa pidananya di situ Di situ betul. Jadi dan saya menilai penyidik Polda Metro juga tidak sembarang lah, artinya mereka cukup sangat memahami karena tapi kan itu kan little bit tricky ya kayaknya. Ya, betul. Jadi orang tuh dijebak sepertinya kan pertanyaan. Jadi kan pusing. Mungkin pertanyaan 12 nanti tidak diulang, tiba-tiba pertanyaan ke-32 muncul lagi begitu. Iya. Jadi oke, Bro Andika, apa yang Anda ingin sampaikan? Apakah Anda ingin kita nonton film Viking itu gimana? Pak Refli ternyata penggemar Viking juga. Silakan. Jadi terima kasih Pak Refli sudah bisa masuk ke Keren Cadas, podcast Keren Cadas yang pemirsanya jutaan. 3,7 juta. Oke. Nah, mudah-mudahan nonton semua. Gak ada kerjaan begini Pak Refli. Ya. Trik-trik semacam itu sebenarnya sudah pernah dilakukan pada waktu persidangannya Gus Nur dan Bambang Tri. Ya. Nah, mereka ini dijaring dengan banyak pasal. Ya. Juga masalah fitnah, juga masalah penistaan agama kalau di Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Terus juga pencemaran nama baik. Jadi kalau di trio RRT ini lebih sederhana lagi. Jadi hanya pencemaran nama baik, terus fitnah, kemudian ditambahkan pasal 32, 35 tentang memodifikasi atau merubah dokumen elektronik. Nah, ini ada juga pasal ujaran kebencian 28 ayat 2. Ya. Ujaran kebencian. Nah, yang ingin saya soroti sebenarnya kan sederhana saja. Jadi yang di pasal-pasal pidana yang seperti pencemaran nama baik, terus kemudian ada fitnah, itu kan harus dibuktikan dahulu. Ya. Dari dulu sampai hari ini itu tidak pernah muncul yang namanya ijazah itu, ijazahnya Pak Jokowi itu kan tidak pernah muncul. Ya. Maka dari itu kan kami juga di Solo, kami juga menggugat CLS itu dengan harapan ya dibukalah ijazah Pak Jokowi ini ketika ya sama seperti omongannya dulu, katanya mau membuka ijazahnya ketika ada di persidangan. Terus kemudian tapi sayangnya, jadi ketika persidangan di Solo ini dari mediasi itu bahkan sudah diberikan fasilitas oleh mediator. Apakah mau hadir atau melalui kuasa hukumnya untuk dengan luring apa daring? Luring atau daring, bahkan sudah disiapkan alatnya juga.
itu tidak mau. Tidak Intinya merespon. pokoknya tidak merespon. Begitu. Malah memilih untuk mengadukan ke Jakarta. Betul. Nah, itu Itu. yang agak janggal, dan ini kan bertentangan dengan asas ultimum remedium. Ya, ya. Jadi harapan kita kan perdatanya dulu ini harus dibuktikan. Ya. Ijazah ini asli atau palsu dulu. Ya. Jadi kalau ini memang asli, ya termul-termul kan boleh berbahagia, Pak. Oke. Jadi oke lah Pak Roy Suryo mungkin dan Bang Rismon dan Dr. Tifa, kalau memang beliau salah ya oke, silakan diproses. Tetapi ketika barangnya yang menjadi perdebatan ini tidak pernah dibuktikan, masyarakat tidak pernah tahu ini barang wujudnya seperti apa. Terus kemudian yang kemarin saja Bambang Tri dan Gus Nur saja sudah dipenjara. Masa sekarang mau makan korban lagi? Mungkin kita perlu tanya Bahlul, barangnya bagus apa enggak begitu. Itu barang bagus. Terus kemudian yang Menurut Raja Jawa. terakhir Pak Refli, Ya. yang saya prihatin yaitu tentang penggunaan pasal 32, 35 Ya. Undang-Undang ITE. Ya. Sepengetahuan saya Undang-Undang ITE itu hanya untuk undang-undang transaksi elektronik. Ya. Jadi undang-undang itu dibuat karena memang negara kita itu sedang dalam transisi dari transaksi yang biasa begitu kemudian beralih ke elektronik. Maka dari itu perlu payung hukum, perlu perlindungan bagi para pelaku transaksi kan begitu. Ya. Nah, ketika pasal yang dikenakan itu adalah memodifikasi sebuah dokumen elektronik, Ya. ini sebenarnya permasalahan seperti ini banyak gitu loh. Pak Refli, di masyarakat, contohnya seperti penipuan-penipuan di Facebook. Ya. Katakanlah si A transfer ke si B, Ya. kemudian harusnya transfer 10 juta, tetapi hanya transfer 1 juta, kemudian diedit lah, Ya. screenshotnya itu seakan-akan itu 10 juta. Ya. Ya menurut saya itu yang kena Itu seharusnya. yang kena pasal 32. 32. Ya. Tetapi kalau seandainya Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bang Rismon itu hanya mengunduh, kemudian tidak ada niat jahat untuk menggunakan dokumen itu, ya harusnya tidak kena kan begitu. Iya. Apalagi yang mohon maaf, perkara-perkara yang penipuan seperti itu tadi, ketika kita laporan di kepolisian, berapa ratus, berapa juta yang numpuk dan tidak dikerjakan.